Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Muhammad Ridwan, yang kedua yaitu ada Muhammad Sofilham, yang ketiga yaitu ada Nikita Maidearni, dan yang terakhir yaitu ada Nur Habibah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pengendalian dari PT Bank Mandiri. Yang pertama itu ada latar belakang. PT Bank Mandiri sebagai salah satu bank termuka di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko tanpa memastikan ketaatan terhadap peraturan kebijakan internal. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Di sini pun ada tujuan dari makalah ini sebagai berikut, yaitu pertama itu mengetahui profil singkat PT Bank Mandiri Perseroan Tbk. Yang kedua yaitu mengetahui visi misi dan tujuan PT Bank Mandiri Perseroan Tbk. Yang ketiga yaitu ada mengetahui tata nilai PT Bank Mandiri Perseroan Tbk. Keempat yaitu ada mengetahui struktur organisasi PT Bank Mandiri Perseroan. Kemudian yang kelima yaitu ada mengetahui penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri Perseroan. Yang keenam yaitu ada mengetahui perencanaan strategis dan operasional PT Bank Mandiri Perseroan. Yang ketujuh yaitu ada mengetahui pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Bank Mandiri Perseroan. Dan yang terakhir yaitu ada mengetahui pengawasan dan evaluasi kinerja PT Bank Mandiri Perseroan Tbk. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu ada memahami profil singkat PT Bank Mandiri Perseroan. Kedua yaitu ada memahami visi, misi, dan tujuan PT Bank Mandiri Perseroan. Yang ketiga yaitu ada memahami tata nilai PT Bank Mandiri Perseroan. Yang keempat yaitu ada memahami struktur organisasi PT Bank Mandiri Perseroan. Yang kelima yaitu ada memahami penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri Perseroan. Yang keenam yaitu ada memahami perencanaan strategis dan operasional PT Bank Mandiri Perseroan. Dan yang ketujuh yaitu ada memahami pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Bank Mandiri Perseroan. Dan yang terakhir yaitu ada memahami pengawasan dan evaluasi kinerja PT Bank Mandiri Perseroan Tbk. Adapun pembahasan bab 2 yaitu profil sejarah singkat Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022. Bank ini memiliki 138 unit yang berada di Hong Kong dan Singapura. Bank ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagaimana bagian dari program restrukturisasi perbankan akibat krisis finansial Asia 1997. Adapun 4 bank milik pemerintah Indonesia yaitu Bank Bumi, Daya Bank dan Dagang Negara, Bank Ekspor, Impor dan Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia resmi digabung ke dalam bank ini. Pada tanggal 1 Agustus 1999, bank ini pun memulai beroperasi secara penuh. Pada bulan September 1999, bank ini mengubah nama Bank Syariah Sakinah menjadi Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 1 November 1999, Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi secara penuh. Pada tanggal 31 Juli 2000, bank ini mengubah Exim Sekuritas dan Bumidaya Sekuritas ke dalam Mineriskop Sekuritas Indonesia yang kemudian dirubah namanya menjadi Mandiri Sekuritas. Bank ini lalu memulai melakukan konsolidasi terhadap penutupan 194 kantor cabang dan pengurangan pegawai dari 26.600 orang menjadi hanya 762.000 orang, dan kemudian mengubah nama perusahaan tersebut menjadi Asuransi Jiwa Mandiri. Dan yang kedua, adapun visi misi dan tujuan Bank Mandiri. Visi misi Bank Mandiri adalah menjadi bank yang unggul dan terpercaya, yang selalu diingat oleh nasabahnya sebagai mitra utama dalam memenuhi kebutuhan keuangan dan memberikan solusi terbaik untuk mencapai tujuan finansial mereka. Dengan fokus pada inovasi kualitas layanan dan berkelanjutan bisnis, Bank Mandiri berusaha menjadi bank pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi berbagai kebutuhan perbankan mereka. Adapun misi Bank Mandiri, itu yang pertama, memberi layanan prima
apa sih memberi layanan prima itu, teman-teman? Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan prima kepada para nasabahnya dengan standar kualitas yang tinggi melalui pengembangan SDM yang berkualitas, implementasi teknologi yang canggih, dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Bank Mandiri bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan yang menyenangkan dan memuaskan bagi para nasabahnya. Dan yang kedua, menjadi inovator terkemuka. Selanjutnya, adapun penganggaran keuangan Bank Mandiri. PT Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki komitmen kuat dan menerapkan tata kelola yang baik, termasuk dalam hal penganggaran dan keuangan. Berikut beberapa poin penting terkait penganggaran dan keuangan Mandiri. Yaitu 1. Proses penganggaran. Bank Mandiri menerapkan proses penganggaran yang struktur komprehensif yang dimulai dengan penyusunan rencana bisnis bank (RBB) yang memuat strategi dan target bank untuk jangka menengah panjang. Yang kedua, kemudian dijabarkan ke dalam anggaran tahunan yang disusun oleh setiap unit bisnis dan fungsi bank. Yang ketiga, anggaran tahunan kemudian dikonsolidasikan dan diverifikasi oleh manajemen risiko dan keputusan serta audit oleh kantor akuntan publik. Yang ketiga, setelah disetujui oleh Dewan Direksi, anggaran tahunan menjadi pedoman bagi bank dalam melaksanakan operasional dan mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun perencanaan strategis dan operasional dalam penyusun rencana korporat tahun 2020 sampai 2024, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Presiden Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionalisme pada tahun periode 2020 sampai 2024 dan Rencana Jalan Badan Usaha Milik Negara BUMN ini 2020 sampai 2024 yang diuraikan dalam 5 formulasi prioritas Kementerian BUMN. Yang pertama yaitu ada nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Yang kedua ada inovasi model bisnis. Yang ketiga kepemimpinan teknologi. Yang keempat peningkatan investasi. Yang kelima pengembangan talenta. Adapun 3 target utama rencana korporat pada tahun 2020 sampai 2024 yaitu menjadi bank grosir unggulan melampau pemberian pinjaman, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan Bank Mandiri sebagai grosir untuk melampau pemberian pinjaman dengan mendapatkan sumber pendapatan baru. Dan yang kedua, adapun mendorong pertumbuhan UMKM atau mikro yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, menjadi bank digital modern terbaik. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja, yaitu Bank Mandiri memiliki kerangka kinerja yang komprehensif untuk mengelola dan mengevaluasi kinerja yang dikenal sebagai Mandiri Performance, yaitu terintegrasi dengan strategi bisnis Bank Mandiri dan fokus untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya yaitu kondisi Bank Mandiri dan teori perbankan. Yang pertama, kondisi Bank Mandiri yaitu kinerja keuangan. Bank Mandiri menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Laba bersih Bank Mandiri pada tahun 2022 mencapai 28,2 triliun, meningkat sebesar 11,6% dibandingkan tahun 2021. Yang kedua ada kualitas aset, di mana kualitas aset Bank Mandiri terjaga dengan baik. Dengan rasio NPL, Bank Mandiri pada akhir tahun 2022 sebesar 2,92%, jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%. Yang ketiga ada likuiditas. Bank Mandiri memiliki tingkat likuiditas yang memadai. Yang keempat ada digitalisasi. Bank Mandiri terus berinvestasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Bank Mandiri memiliki berbagai layanan digital seperti Livin by Mandiri, Mandiri Online, dan Mandiri SM. Selanjutnya ada teori perbankan. Yang pertama ada teori struktur pasar. Teori ini menjelaskan bahwa struktur pasar bank mempengaruhi kinerja bank. Yang kedua ada teori efisiensi. Teori ini menjelaskan bahwa bank harus berusaha untuk mencapai efisiensi dalam operasinya. Yang ketiga ada teori manajemen risiko, yaitu bahwa bank harus mengelola risiko dengan baik untuk menjaga stabilitas keuangannya. Selanjutnya contoh perbandingan kondisi dan teori pada Bank Mandiri. Yang pertama ada kondisi laba.
di mana kondisi laba bersih Bank Mandiri meningkat 11,6% pada tahun 2022. Dan teori efisiensi menjelaskan bahwa bank harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Peningkatan laba bersih Bank Mandiri menunjukkan bahwa Bank Mandiri telah berhasil meningkatkan efisiensi operasinya. Contoh lain perbandingan kondisi dan teori pada Bank Mandiri yaitu kondisinya pertama rasio NPL Bank Mandiri sebesar 2,92%. Dan teori manajemen risiko menjelaskan bahwa bank harus mengelola risiko kredit dengan baik. Nah, perbandingan antara kondisi dan teori tersebut, di mana rasio NPL Bank Mandiri yang rendah menunjukkan bahwa Bank Mandiri telah berhasil mengelola risiko kredit dengan baik. Selanjutnya bab 4, yaitu penutup. Kesimpulannya, Bank Mandiri adalah bank terkemuka di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan perkembangannya. Didirikan pada tahun 1998, Bank Mandiri telah tumbuh melalui akuisisi dan konsolidasi. Lalu yang kedua itu ada visi dan misi, di mana Bank Mandiri ini menjadi bank unggul dan terpercaya, berfokus pada layanan prima, inovasi, dan memiliki tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga itu ada nilai utama, yaitu TIPC, atau Trust, Integrity, Professionalis, Customer Focus, dan Excellent. Lalu yang keempat itu ada struktur organisasi, di mana hierarki terstruktur untuk efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis. Lalu yang kelima ada keuangan dan tata kelola, yaitu struktur keuangan kuat, proses penganggaran terstruktur, dan memiliki tata kelola yang baik. Lalu yang keenam ada rencana korporat, di mana Bank Mandiri ini fokus pada bank grosir unggulan, pertumbuhan UMKM dan mikro, dan digitalisasi. Lalu yang ketujuh ada evaluasi kinerja, yaitu metrik komprehensif untuk keuangan, operasional, risiko, dan kepatuhan. Lalu yang ke-8 itu ada Dewan Komite Komisaris, yaitu audit, remunerasi dan nominasi, pemantauan risiko, dan tata kelola terintegrasi. Jadi, Bank Mandiri ini terus berinovasi dan berkembang untuk memberikan nilai jangka panjang bagi nasabah dan pemangku kepentingannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.